Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sore hari ini. Di samping saya sudah ada, katakanlah sebagai petani atau nelayan di daerah Banten sana, yaitu salah satunya adalah kita sebut Pak Holik, gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Holik. Waalaikumsalam. Ya. Dan di kiri beliau ada Pak Heri, juga sama aktivis nelayan maupun petani di daerah Banten sana. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan sesuatu yang informasi yang update sekali tentang wilayah Banten dikaitkan dengan PIK ya, Ya. singkat dari Partai Indah Kapuk, karena juga terkait dengan proyek strategi nasional kata mereka ya, katanya pemerintah gitu. Nah kaitan dengan itu, ini menarik ya, bahwa 1-2 minggu kemarin kita sempat bicara-bicara atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan salah satu pengurus desa, yaitu Bapak Mas Kota ya. Iya. Siapa nama lengkapnya? Mas Kota itu? Iya, Mas Kota. Pak Mas Kota nama lengkapnya. Nah, salah satu abdesi wilayah Tangerang sana. Nah ini menurut beliau-beliau bapak-bapak ini ada informasi terakhir yang update katakanlah begitu, yang mungkin akan bisa dijelaskan kepada kita semua tentang sampai sejauh mana nih Pak Mas Kota ini ikut terlibat yang tanda kutip yang seharusnya dia lebih membela kepentingan petani atau nelayan ataupun warga daerah Banten sana, tapi kok kelihatannya kok dalam pelaksanaannya kok lebih membela konglomerat gitu ya, seperti itu. Nah, cerita-cerita atau update cerita tentang Mas Kota ini yang menarik nih terakhirnya apa nih Pak? Ya, Bapak dulu, silakan. ya, terima kasih. Jadi seharusnya kan kepala desa itu kan adalah pimpinan desa yang paling rendah, yaitu desa gitu kan. Nah, terkait persoalan isu yang berkembang saat ini terkait PIK, proyek Pantai Indah Kapuk ini, itu kan pasti ada kaitannya tentang persoalan-persoalan tanah gitu kan. Terus juga ada persoalan-persoalan tentang perairan juga yang ada di laut gitu. Nah, saya lihat di sini ketika saya investigasi di lapangan, ini saya menemukan banyak hal kejanggalan gitu. Wajar istilahnya lurah-lurah, kita lihat dari aksi kemarin yang waktu di Tangerang di Kohod itu ada pemblokiran gitu kan. Aksinya baru hari Kamis kemarin ya? Iya, hari Kamis kemarin. 2 hari yang lalu ya. Nah, saya lihat dari unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Itu artinya preman, seolah-olah ini preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah ya, dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba. Padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat gitu kan. Persoalan tanah, persoalan empang, laut gitu kan. Ini kan ada persoalan di sana gitu. Nah, saya lihat ini kok kontradiksinya selalu saja dengan pihak kelurahan. Makanya akhirnya saya melihat gitu kan secara global. Kok saya lihat hampir minoritas kelurahan-kelurahan di Tangerang ini selalu kontradiksi dengan kita gitu kan. Jadi keberadaan lurah-lurah itu bukan membela kepentingan rakyatnya gitu. Bukan, ya? Membela suatu kepentingan kelompok gitu kan. Kelompok tertentu. Nah, makanya ini juga ada kaitannya tentang bahwa ketika ada sumber informasi yang hasil sumbernya itu dari kelompok lurah, ini saya anggap sumber pengetahuan yang keruh itu. Karena di sini saya lihat lurah ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ada penghasilan dari proses transaksi itu. Apa kira-kira contoh konkretnya penawaran tadi? Ya kalau konkretnya kepentingan para lurah itu. Ya contoh konkretnya gini, kalau kita melihat lurah-lurah yang ada di Tangerang, berarti kan melihat kepalanya, abdesinya. Oh iya. Abdesinya siapa di Tangerang? Mas Kota. Oke. Ya saya lihat Mas Kota gitulah. Oke. Ternyata ya dia mafia tanahnya. Itu terangnya gitu. Dia jadi, mafianya. Sebagai mafia tanah, beliau menawarkan semurah mungkin gitu kan kepada rakyat pemilik lahan. Kemudian dia akan menjual yang lebih atau lebih mahal daripada
apa yang diberi? Hasil gitu? pengetahuan saya melihat terkait tentang persoalan tanah ini, pembebasan tanah ini, saya pikir ini dolim kuadrat. Dolimnya dolim. Gitu. Dolim. Contoh konkret kira-kira misalnya mereka menawarkan berapa? Contoh 150.000, iya. Kemudian 100.000 atau dijual berapa begitu Pak? Contoh begini. Si A sebagai pemilik tanah. Oke. Dijual. Oke. Contoh ke Mas Kota. Iya kan? Abdesi Kabupaten Tangerang. Harga 50 per meter kali sekian misalnya kan. Yang dibayarin 30 per meter. Oke, udah ada kelebihan tuh ya 20.000. Ada kelebihan 20.000. Cairnya hitungannya 50. Ya. 50.000 per meter cairnya ini. Misalnya Pak Juju yang beli. Ya kan? Dari Pak Juju 50.000 cair. Nah, ketika cair 50.000 per meter, yang dikasihkan adalah 30.000 per meter. Dan itu juga dipotong lagi 2.000 per meter. Sebetulnya dengan angka 50.000 itu rakyat udah sepakat nggak sih Pak? Kok murah bener dengan 50.000 itu gitu loh. Itu pertanyaan kita. Apa ada unsur-unsur pemaksaan atau intimidasi atau ditakut-takuti rakyat harus menjual? Kemudian apakah itu 50.000 sudah dibayar lunas atau DP dulu atau bagaimana Pak? Lah ya kalau mereka ridho, gitu kan, otomatis ya nggak ngecaprak lah, nggak nuntut lah. Nuntut ya. Dia akan nuntut. Dan 10% juga belum dibayar sampai sekarang, dan ini udah 1 tahun. Jadi belum lunas ya. Ini baru 1 kasus gitu kan. Belum kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, maksudnya jaringan proyek PIK2 ini yang di PSNN ini, makanya ini kata saya sangat brutal kelakuannya di lapangan. Dia menggunakan kepala desa. Nah, bagi-bagi kuehnya adalah dengan cara bagaimana proses transaksi tanahnya. Gitu. Belum lagi ntar pengurugan segala macam ini. Nah, sementara mereka serampangan cara kinerja. Jadi memperalat kepala desa setempat buat mereka yang ya katakanlah mau bertindak atas nama konglomerat aguan tadi teman-temannya. Jadi si kepala desa ini diperalat ya Pak ya? Iya, jelas diperalat. Makanya kan kalau saya melihat kalau bahasa Serang mah gitu kan, bahasa Banten mah, ini proses PSN ini orang serakah asing ketemu dengan orang serakah pribumi, sama-sama serakah ketemu. Serakahnya orang pribumi, dia nggak ngelihat tetangganya, mertuanya diembat kayak kanibal. Ada yang surat main ambil aja, bayarnya nanti. Proses hukumnya nggak jelas, sekarang belum beres pembayarannya. Ada pemaksaan, intimidasi, ya, ditakut-takuti. Nah, itu. Saya mau cerita, kira-kira ini pemaksaan, intimidasi atau apa? Silakan didengar nih ya. Ada seorang petani punya lahan, namanya lahan sawah. Itu kan. Ini mau dibangun jalan buat pengurugan. Nah, si bagian pematang sawahnya ini korup. Gitu. Dia bertahan. Gitu kan? Dia bertahan nih. Lah sementara bertahan juga ya tetap diuruk gitu kan. Dan rumor ini udah nyebar kemana-mana. Sepihak aja gitu ya? Ya sepihak aja. Dan rata-rata yang menjual itu tidak ridho. Kalau ada ngomong yang ridho, misalnya kan gini, kata siapa? Justru ridho sama ridho. Dia sendiri yang menawarkan, kita nggak ada paksaan. Kalau nggak ada paksaan, ada orang yang ngomong bilang begitu, nggak ada paksaan, saya jamin itu calo tanah. Kalau enggak ya anteknya lurah yang sengaja di framing untuk melakukan itu. Gitu. Ya, betul. Jadi pemirsa jelas ya, kita ketahui bahwa transaksi tanah di daerah Banten sana lebih banyak memang sepihak, atau ada unsur pemaksaan gitu ya dari orang-orangnya kaki tangannya aguan kayak seperti itu yang saya dengar seperti itu langsung dari pelakunya ya, Bapak Holik salah satu wakilnya. Dan kita akan coba mendengar informasi juga dari Pak Heri. Kira-kira Pak Heri apa yang dialami di Banten sana terhadap kasus seperti ini? Iya betul, tadi yang dibilang Kang Holik tadi kan artinya proses kegiatan PIK yang ada di wilayah
Tanggerang bahkan sampai ke Kabupaten Serang itu prosesnya sangat brutal. Di mana terjadi perampasan tanah. Gitu kan? Nah, perampasan tanah itu bukan omong kosong, ya kan? Itu benar-benar terjadi. Contoh misalnya ada lahan itu padinya sudah menguning, Pak. Ya kan? Kira-kira 2 minggu lagi panen. Tiba-tiba itu diuruk tanpa pemberitahuan. Nah, kan itu. Banyak kasus-kasus seperti ini. Ada di Pagedangan Ilir, ada di daerah Muncung juga ada kasus seperti itu. Itu ada prosesnya seperti itu. Sampai kemudian ada orang yang kemudian lahannya mau diuruk sampai ke situ dicegat, golok gitu. Jangan diuruk. Sekali tidak diuruk, 2 hari lagi mau diuruk lagi, kan kayak gitu kan. 2 kali sampai ke 3 kali akhirnya lemas gitu tuh. Akhirnya ya terpaksa gitu kan. Ya sudah terpaksa gitu tuh. Nah, kejadian-kejadian perampasan tanah seperti ini memang terjadi, Pak. Terjadi di lapangan kan kayak gitu kan. Apakah mereka ridho? Ya jelas tidak ridho. Tetapi karena itu sudah terlanjur diuruk dan ada juga kemudian dari calo-calo tanah dan juga perangkat-perangkat desa mengatakan sudah mau bagaimanapun ini pasti diuruk. Ini proyek negara kan kayak begitu tuh. Lalu kemudian ditentukanlah harganya. Itu pun cuma dikasih DP juga. Nah, sebetulnya masyarakat itu yang terzolimi berusaha untuk mengadukan, Pak. Cuma ke siapa mengadunya? Dan ada perasaan pasti takut ya. Ada perasaan takut karena gitu kan ngadu ke lurah. Ini proyek negara harus tetap dijual kan kayak gitu kan. Karena lurahnya pemain. Lah iya karena lurahnya pemain. Terus juga ada anggapan mau ke aparat keamanan juga tidak ada solusi kan kayak begitu. Akhirnya terpaksa gitu tuh. Bahkan sampai ada misalnya kalau misalnya mau dikembalikan seperti awal lagi, lebih baik saya kembalikan DP-nya. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi di pembebasannya, model-model pembebasannya sampai ke tidak ada plotting. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Serang itu kan tidak ada plotting sebetulnya, mah. Tapi di sana juga terjadi pembebasan itu untuk di lahan. Nah, yang kedua, fasilitas-fasilitas milik publik, Pak. Milik negara. Contoh misalnya sungai, gitu kan. Nah, sungai irigasi, terus kemudian ada juga sungai yang besar untuk pengairan pertanian dan tambak, itu diuruk, Pak. Nah, itu kan diuruk. Nah, itu kan pelanggaran di mana sungai itu dimanfaatkan untuk pertambak sebagai sirkulasi air. Nah, ketika sungai itu diuruk, itu ada di Desa Muncung itu. Sungai yang besar namanya Sungai Kalimalang atau Muara Selasi itu ada. Nah, sehingga tambak-tambaknya mati, Pak. Ada yang kemudian sudah ditabur ikan karena tidak ada sirkulasi salinitas tinggi kan kayak gitu. Akhirnya mati ikannya kan kayak gitu kan. Terus lahan pertanian juga tidak bisa diairi. Nah, kejadiannya kemarin itu kan terjadi banjir, Pak. Tadi banjir besar sehingga tambak-tambak itu jadi satu. Menyebar itu videonya tuh yang ada banjir-banjir itu, betul. Nah, itu jadi banjir sampai sengsara itu begitu. Bener, mengsarakan masyarakat kan kayak gitu kan. Nah, karena apa? Karena sungai yang kemudian bisa mengalirkan air ke laut itu terhambat. Kan itu tuh. Nah, itu juga seharusnya kan juga BBWS sebagai pengelola sungai itu harus bertindak kan kayak gitu ya. Nah, sejauh ini dari aparatur negara gitu kan yang mengurusi terkait bahwa ini pelanggaran-pelanggaran, banyak pelanggaran, nah ini tidak bertindak. Nah, baru satu lah kemudian yang sudah ditindak ya terkait pemagaran laut ya. Sebetulnya itu kan sudah lama kita adukan itu. Pihak DKP provinsi dan juga dari KKP sebetulnya itu sudah sidak beberapa kali. Ya kan? Sidak berlanjut lagi gitu kan. Nah, kemudian masyarakat geram akhirnya kan. Masyarakat geram sehingga kemudian ini meluas jadi isu publik kan sampai kemudian jadi berita nasional. Nah, baru kemarin ditindak. Saya baca, saya dengar juga itu masalah pemagaran laut itu sudah berlangsung kira-kira sekitar Juni-Juli tahun lalu. Bahkan itu sampai kalau misalnya kemarin saya lihat data itu di daerah Keramat itu Mei itu sudah mulai. Mei itu sudah mulai. Sudah setengah tahun lebih ya, Bapak? Iya, sudah setengah tahun lebih. Itu mulai dari daerah Keramat sana gitu kan. Keramat itu kecamatan Pakuaji apa ya? Ya. Sampai ke daerah kecamatan Kronjo situ kan. Nah, itu infonya sejauh 30,16 km kan ininya. Nah, saya pikir mustahil, ya kan, mustahil aparat penegak hukum karena ini ilegal, sudah dinyatakan ilegal, ini tidak tahu siapa pelakunya.
kan kayak begitu kan. Aneh ya, sungguh aneh. Sangat aneh. Di situ ada TNI AL, di situ ada PSDKP, di situ ada Polair, ada Bakamla. Nah, kejadiannya itu di depan mata, dekat pusat pemerintahan, dekat Jakarta. Gimana kalau misalnya itu terjadi di perbatasan-perbatasan, mungkin kan kayak begitu kan, pelanggaran-pelanggaran di laut ini. Dan makin lama makin panjang itu, dari pertama kali cuma sekitar 10 km, sekarang sudah hampir 60 lebih ya. 30 kilometer. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngelihat apa namanya sebarannya itu kan sesuai dengan plotting peak sebetulnya. Plotting peak 2 yang di PSN-kan. Kalau misalnya di daratnya itu adalah plotting peak gitu kan, di daratnya. Nah, di lautnya itu sesuai. Artinya indikasinya pelakunya siapa? Ya peak lah, pelakunya. Kan gitu kan? Nah, itu pelakunya. Ya, jadi gimana Pak Kholik, fenomena terhadap pengkaplingan laut lah kita sebut begitu, pemanggaran laut seperti itu, yang makin lama makin panjang sampai 30 km tanpa ada tindakan apapun dari yang berwenang gitu. Jadi mereka seolah-olah tutup mata saja, pura-pura tidak tahu kan, kura-kura dalam perahu kan begitu. Nah, ini apa tanggapan penduduk sana? Ya, kita ini kan sebagai rakyat yang diurus oleh satu negara. Iya, negara. Ya, ada aturan, ada undang-undang. Lah kalau negara misalnya tidak melakukan apa-apa yang menjadi jeritan masyarakat, persoalan masyarakat, apalagi menyangkut persoalan sumber kehidupan masyarakat, ya berarti kan masyarakat punya jalan sendiri. Ya kita tunggu jalan sendirinya apa. Gitu. Kan sudah ada katanya kemarin lusa itu ya, bahwa pemerintah akan ngambil suatu tindakan dan siapapun harus disegel begitu, pagar itu. Pagar laut itu disegel, tidak boleh ada satu masuk, tidak boleh nggak gugat. Nanti pemerintah akan cari tahu kira-kira waktu 10 hari. Udah nggak sabar, Pak Kholik? Lah kalau menurut saya ini mah tindakan yang nggak maksimal kalau saya mah. Tindakan yang sifatnya mengulur-ulur waktu, hanya membuat celah peluang untuk mengurus aturan-aturan sehingga ini seolah-olah legal nanti. Gitu. Terkait masalah penyegelan bambu yang ada di laut itu, saya pikir itu kan ya artinya terlalu mengulur-ulur waktu. Kalau memang itu melanggar ya udah dicabutin, nggak usah disegel-segel. Ya kalau ini berlarut-larut nanti masyarakat yang bertindak gitu, punya jalannya sendiri. Karena ini sangat mengganggu. Kalau ada orang yang bilang nggak mengganggu, udah dipastikan juga. Ya tadi itu antek cuma. Dan lama bener sampai nunggu 10 hari katanya. Lah cuma ngaco enggak 10 hari mah. 20 malah. 20 hari malah. Ngaco itu. Lebih ngaco lagi. Ngaco. Nunggu apa? Nunggu dilirik dulu, dikondisikan gitu. Biar kemudian diurus yang haram jadi halal gitu. Nggak boleh begitu. Rakyat marah nanti gitu. Ya, jadi persoalannya bukan cuman di laut aja kan, persoalan yang jelas nyata, konkret, ada pagar laut sedemikian panjangnya gitu kan. Persoalan di darat sendiri juga belum selesai. Jangan dianggap bahwa persoalan laut selesai kemudian di darat selesai. Belum selesai. Di laut selesai. Bagaimana dengan sungai yang diuruk? Nah, empang-empang yang diuruk. Empang-empang yang diuruk. Kemudian transaksinya belum beres. Nah ini kan pelanggaran hukum, masa nggak ada tindakan hukum, gitu kan? Katanya negara hukum, ya harus berbuat atau berlaku sesuai dengan hukum. Jadi kelakuan kita sebagai bangsa Indonesia, nih rakyat Indonesia, salah berlaku dan berbuatnya harus sesuai hukum. Yang kelakuan dan perbuatannya itu tidak sesuai hukum, ya berarti harus ditangkap. Pak Kholik, ini yang contoh nyata dan konkret itu sudah ada. Yaitu PIK 1. Iya. Nah, di PIK 1 itu seperti yang tadi Pak Kholik singgung, udah ada negara dan negara. Coba jalan-jalan ke sana, naik motor atau jalan-jalan ke sana. Pasti dilarang. Ditanyain suratnya, ditanyain asalnya dari mana. Nah, ini kan negara Indonesia apa-apa. Ini PIK 1 sudah terjadi, ya. Dan masih banyak apartemen yang kosong, rumah-rumah mewah yang kosong disiapkan untuk nggak tahu warga negara mana yang beli. Kalau kita kan nggak sanggup dengan beli dengan harga 1M 2M begitu, ya. Ini fakta dan sudah berlangsung.
dan ada patung naga yang panjang banget begitu, kira-kira begitu. Nah, ini PIK 1 sudah terjadi dan akan terjadi PIK 2. Maksudnya kita nggak sadar juga. Iya. Ya yang jelas mah kalau orang Banten itu ya. Ini sangat mencemaskan karena dianggap ini juga perusahaan akidah kalau orang Banten mah. Gitu ya. Iya. Sekarang aja yang belum mendominasi. Ini kan nanti misalnya kan kayak saya lihat kalau melihat kronologis awal PIK 1 bagaimana dari materialnya pengurugan segala macam yang saya perang dengan Aguan nih. Bukan kali ini. Bukan kali ini. Oh. Tapi ini yang kedua kalinya saya. Kalau disebutkan tadi masalah akidah, ibadah segala macam, ini fakta. Ratusan masjid sudah dirubuhkan, sudah dihilangkan, sudah diganti dengan apa? Dan fakta juga di PIK 1 itu, kita mau sholat saja susah, mungkin masjid aja nggak ada. Ini akan terjadi lagi di PIK 2, Pak Olik, seperti itu. Lah ya, walaupun misalnya ada framing atau berita bahwa PIK membuat masjid. Masjid katanya. Membuat masjid 1 merusak masjid 100. 100 masjid. Bandingannya gimana tuh? Betul. Yang masjid 1 ini belum tentu ada jamaahnya. Iya. Yang 100 masjid ini ya banyak jamaahnya. Jadi pikir aja sama pikiran, sama akal. Gitu. Ini kan dolim juga. Ya jangan sampai masalah masjidnya menjadi masalah unsur sara, Pak. Itu bahaya kalau unsur sara, Pak. Gitu. Iya, kalau masjid dihancurkan, dihilangkan begitu ya. Seperti di PIK 1 sudah terjadi, nah, karena PIK 2 baru mau dibangun satu masjid katanya kan begitu. Kan nanti kalau mengganggu kerukunan umat beragama bisa jadi unsur sara, bahaya ya nggak, Pak? Nah, ya. Ya. Saya pikir kayak gini terkait apa tadi kan PIK 1 ya. Kalau PIK 1 itu saya pikir juga sudah meninggalkan luka kalau bagi masalah Banten. Udah luka ya. Utara kan kayak gitu kan. Karena apa? Kerusakan yang terjadi di wilayah Banten pesisir Banten Utara itu juga salah satunya ulahnya PIK 1 ini. PIK 1. Karena apa? Dulu untuk mereklamasi PIK 1 dan pembuatan pulau-pulau palsu di Jakarta itu mereka mengambil material dari situ. Sehingga dampaknya apa sekarang? Ratusan ribu hektar tambak itu hilang gara-gara abrasi yang itu juga tuh. Ya Allah. Nah, yang kedua, saya pikir ini terkait negara, Pak ya. Ya. Nah, hari ini untuk wilayah Banten Utara itu ada semacam pesimis dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi ada semacam tidak percaya dengan penegakan hukum. Katanya negara hukum. Katanya negara hukum. Kan kayak gitu. Karena apa kita lihat dari pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu seolah-olah ya papat gulipat saja gitu. Nah, kayak begitu. Lah, ya harus tegak dong hukumnya kan kayak gitu kan. Contoh misalnya pemagaran laut gitu kan. Pelakunya harus harus dihukum kan kayak begitu kan. Maksimal ya. Maksimal. Karena apa? Ini sebagai contoh kan kayak gitu, sebagai untuk efek jera bagi siapapun yang melakukan pelanggaran di laut gitu kan. Itu tidak boleh kan kayak begitu kan, harus ada efek jerahnya. Lah kalau cuma kemudian diperingatkan kan kayak begitu kan, cabut sendiri, ditunggu 20 hari, disegel, tapi pelakunya tidak ditindak, omong kosong. Ada akibat pelanggaran hukumnya, masa iya tidak ada pelakunya. Nah betul, kan begitu. Aneh saya pikir itu. Utamanya tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh katakanlah kelompoknya Aguan CS ini sudah demikian katakanlah semena-mena kepada masyarakatnya, dan pelanggaran hukum sudah jelas terjadi. Terutama yang terakhir adalah masalah pemagaran di laut sana ya. Dan sampai sekarang juga belum beres ya tentang tanah, lahan, sawah begitu ya. Kemudian sarana-sarana di Banten sana yang diuruk ya mereka dan digusur semena-mena secara sepihak oleh Aguan dan kelompoknya itu. Kita berharap bahwa pihak berwenang dalam hal ini siapapun itu ya, entah KKP, entah kepolisian, entah kejaksaan, harus bertindak loh. Negara harus ada ya, terutama di pemerintahan yang baru ini yaitu Bapak Prabowo Subianto ya, harus bertindak secara tegas. Pak Prabowo jangan hanya melihat dan mendengar atau menerima laporan saja dari aparatnya ya, dari bawahannya seperti itu. Bertindaklah Pak Prabowo, karena rakyat di Banten ini sudah demikian jelas ya, demikian konkret, mereka merana ya, dan berakibat bahwa tanahnya akan hilang ya, akan hilang ya. Nah, seperti itu. Apalagi penghidupannya
Tahap pencariannya juga begitu. Jadi kami mohon bahwa Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menghadapi masalah ini. Demikian bincang-bincang saya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.